Oke, jadi untuk pekan ini sesuai yang ada di BRP kita ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah logical thinking dan yang kedua adalah problem identification. Jadi logical thinking ini adalah materi yang berusaha disampaikan sebagai landasan ke gimana Anda memperterjemahkan suatu isu yang Anda pedulikan, yang sesuatu yang interesting for you, yang kemarin Anda udah tulis di sheets, ke dalam suatu definisi riset yang sesungguhnya. Dan bagaimana Anda bisa menggunakan data untuk menjawabnya. Dan yang kedua, kita akan melakukan bagian kedua, yaitu identification, problem identification, hopefully menggunakan yang sudah Anda jabarkan di sheets minggu lalu, dengan menggunakan kaidah-kaidah logical thinking yang akan kita bahas dulu di sini. Jadi yang pertama itu tentang logical thinking. Buat riset ya, konteksnya di dalam kuliah ini, tentu saja konteks logical thinking kita adalah untuk melaksanakan riset. Apa sih siklus riset itu? Kalau kata komik ini sih, read, write, rinse, repeat. Rinse pakai kopi ya, kalau bisa double shot katanya. Kalau that is the research cycle katanya. Tapi kalau kita jawab dengan lebih serius, riset itu apa sih? Gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah. Kan kita udah bahas ya, ada method, ada metodologi, kita udah bahas. Ada step-step yang harus kita lakukan. Pertama, mungkin kita cari problem. Saya suka banget ada beberapa kata-kata di weekly reflection yang saya suka banget. Ini manfaatnya weekly reflection ya. Jadinya saya dengar ada beberapa yang bilang kita perlu berempati dengan problemnya. Benar banget. Kita perlu menjustifikasi apa yang kita kerjakan, work yang akan kita kerjakan itu bermanfaat untuk banyak orang. Kita harus menjustifikasi bahwa ini akan membawa hal baru di keilmuan kita. Dalam konteks kita, we are computer scientist, jadi harus di bidang CSIS atau IT. Jadi, kita udah tahu kok research itu apa. Saya akan lakukan A, lalu B, lalu C. Kita bisa bikin plan ya kalau mau research. Nah, satu-satunya syarat yang membedakan antara riset-riset yang kita kerjakan waktu kita ngebuka e-commerce website di handphone dan membeli gadget baru, dengan riset yang nantinya kita bisa laporkan sebagai TA atau jurnal ataupun itu bedanya adalah di sistematis atau enggaknya riset. Sistematik itu apa sih artinya? Nah, sistematik itu adalah bisa dipertanggungjawabkan bahwa saya ngerjain A, lalu B, lalu C, ini semua ada alasannya. Ada kaidahnya, ada rules-nya. Saya nggak asal-asal suka-suka saya. Kalau misalnya saya mau ngerjain A, saya mau ngerjain kumpulin data dulu deh. Habis itu saya mau nulis introduction. Ini kan nggak suka-suka ya. Harusnya tuh ada rules-nya, ada peraturannya, ada plan-nya. Dan ini dinamakan dengan methodology. Nah, the correct methodology will help you to conduct your research. Jadi metodologi itu isinya, kan ingat ya bedanya method dan metodologi. Kalau metodologi itu lebih kompleks, kalau method itu cuma satu hal. Jadi kalau metodologi itu akan menyusun fase-fase, subfase yang akan menjadi pakem bagi para peneliti. Saya harus ngerjain apa sih? Oh, di tahap ini saya perlu ngambil data. Metodenya gimana? Oh, saya pakai data sekunder yang ada di luar sana. Oh, boleh ya saya pakai. Ternyata saya perlu melakukan validasi data. Oh, saya perlu menyesuaikan data dengan keperluan model saya. Oh, ternyata data ini perlu saya convert dulu. Ini semua fase ngambil data aja ada sub-sub-subnya yang banyak yang mungkin perlu kita lakukan dalam riset kita. Nah, jadi di setiap tahap itu tuh kita mungkin harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Oh, saya buat ngambil data ini, saya mau pakai survei. Surveinya interview. Kenapa mutusin interview? Kenapa nggak pakai kuesioner yang ada pilihan ganda? Semua choices yang Anda ambil di sini, di setiap langkah, nggak ada benar salah yang strict gitu. Yang mungkin kurang tepat di satu riset, belum tentu salah di riset yang lainnya. Nah, berarti ada kata-kata di definisi ini yang perlu kita sorot. We need to use methods, techniques, procedure, tools, alatnya, medianya, yang appropriate di setiap langkah riset.
mungkin nggak sesuai sih saya pakai survei ketika saya koleksi data. Tetapi ternyata pas sudah selesai semua, ketika bagian analisa di akhir sesuai pakai survei. Yang boleh mutusin sesuai atau enggak tuh siapa? Sini ada kata yang ingin saya sorot. Appropriate. Appropriate. Siapa yang mutusin appropriate atau enggak? Belum lagi yang namanya riset nggak pernah linear. Pasti kacau di tengah-tengah selalu terjadi. Siapa yang ngambil keputusan? Karena itu diperlukan sesuatu yang dinamakan logical thinking. Anda perlu koheren, Anda perlu logis ya. Logis ketika mengambil keputusan, ketika menyusun argumen, ketika menulis, di setiap step Anda perlu logis. Ini ada bagan logical thinking process. Tolong diambil, take it with a grain of salt. Ini adalah suatu bagan yang disampaikan untuk berusaha menyusun ideas yang ada, but this is not the only way to do it. Jadi pada akhirnya, note bahwa kita selalu mulai di tempat yang sama. Yaitu tadi tujuannya apa sih? Targetnya penelitian saya apa sih? Ujung-ujungnya kan kita balik ke saya harus mencapai tujuan ini. Kadang-kadang saya kalau mau saya mau ke Depok gitu ya, saya mau lewat Jalan Margonda Raya. Oh ternyata lagi macet. Saya harus punya thought process yang membuat saya oke deh kalau gitu saya muter lewat Kelapa II gitu. Dan ujung-ujungnya yang penting saya nyampe ke UI kan gitu. Dan itu adalah step pertama. Oke, saya harus tahu, oke kalau gitu saya perlu melewati jalur Cijago, saya lewat Margonda. Di Margonda nanti saya ngambil jangan jalur paling kanan karena nanti kejebak puteran di depan apartemen Margonda dan seterusnya. Kita perlu mendefinisikan secara rinci, serinci mungkin langkah-langkah yang saya lakukan di setiap proses. Oh, saya mau nyampe UI, apa sih stepnya? Saya harus lewat Margonda. Margonda ada ini, dan seterusnya. Oke. Kita juga perlu punya contingency plan. Namanya, itu kayak tadi, saya belum tentu loh bisa lewat Margonda, siapa tahu lagi ditutup, lagi ada pengaspalan atau apa. Apa yang bisa terjadi? Apa yang bisa terjadi salah? Kita harus mikir duluan apa yang harus ada, apa yang mungkin terjadi. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk alternate plans tadi? Conflict resolution. Saya perlu bisa ngapain? Kalau X terjadi saya harus ngapain? Kalau Y terjadi saya harus ngapain? Lalu kita juga bisa mikir, saya perlu apa sih emang kalau saya terlempar dari jalur saya, what do I need to get back on track? Dan itu berulang-ulang terus. Nyambung ya dengan yang waktu minggu lalu kita bahas, riset itu siklik, berulang terus. Ini juga siklik kan, bagannya muter terus. Nah, kalau begitu, bisa dong kita bilang bahwa riset itu sebenarnya kalau gitu nggak ada rules-nya dong, Bu. Semua itu nggak ada rules harus A, lalu B, lalu C. Ya, emang nggak ada. Makanya there's a really big room for interpretation di sini di mata kuliah ini juga, dan ini juga alasannya kenapa Fasilkom selalu meng-assign satu dosen Ilkom saya dan satu dosen SI Bu Imairi untuk mengajarkan hal yang sama, karena nyatanya di dua disiplin itu apa yang acceptable dan apa yang bisa dilakukan itu bisa berbeda. Pada akhirnya kita balik deh kalau gitu, gimana sih kalau kita lagi membuat argumen, kita sedang membuat suatu riset tuh kita mau membuktikan sesuatu, kita mau mencapai tujuan tertentu. Gimana saya bisa menyusun, oh saya punya informasi ABC, susunan informasi ABC itu bisa membuat saya memutuskan D. Gitu. Jadi kita menggunakan logical thinking kita, mungkin ini ya, deja vu ke MPKT Anda. Makanya MPP itu prasyaratnya MPKT. Kenapa kita perlu logical thinking? Silahkan dibaca, saya nggak usah baca ya. Saya nggak usah bacain ulang. Tujuannya seperti ini. Kita harus kita mau memutuskan suatu pendapat terhadap sesuatu, dan dalam konteks ini bukan pendapat pribadi, melainkan pendapat berdasarkan data, berdasarkan evidence. Lalu saya harus memikirkan apakah suatu hal yang terjadi ini valid enggak? Kalau iya saya harus ngapain? Kalau enggak saya harus ngapain?
Dari tadi Bumia ngomong terus logical, apa sih logic itu? Saya nggak usah bacakan lagi ya, ini definisi saja gitu ya. Logika itu apa? Tetapi logika dan penalaran adalah dua hal yang saya sendiri tidak ingin memberikan suatu definisi yang fix kepada Anda. Harapan saya dengan Anda sudah ambil MPKT, Anda sudah bisa mengira-ngira bahwa saya perlu dalam konteks penelitian ya, saya perlu mengambil keputusan selanjutnya based on apa yang terjadi sebelumnya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan logika. Begitu aja. Kalau saya menerima hal tersebut, kalau kita bisa menerima hal tersebut, maka kita bisa fokus ke elemen-elemen logika yang perlu kita susun ketika kita membuat suatu argumen. Kita membuat suatu thought process ya dari awal sampai akhir. Kita akan ulangi beberapa konsep-konsep di dalam logika, yaitu argumen, premis, preposisi, inference, dan conclusion. Semua sudah ambil MD1 ya? Jadi mirip ya? Ada juga premis, ada preposisi, inference, dan seterusnya. Hati-hati, tidak semua inference dalam konteks ini sama dengan mathematical inference ya. Yang pertama tentang argumen. Nah, tujuan utama kita bikin riset apa sih? Kita mau menyampaikan, hey, kita punya penelitian ini, kita menyimpulkan bahwa X. Dan kita untuk mendukung hal itu, kita perlu memberikan alasan-alasan yang meyakinkan siapapun yang baca bahwa I'm right. Gitu ya. Jadi, untuk menyusun argumen kita perlu memberikan argumen-argumen yang debatable, karena ini adalah riset ruang untuk discourse. Jadi yang pertama, a non-debatable argument adalah debatable argumen yang mutlak. Pollution is bad for environment. Mungkin orang setuju sih, nggak bisa didebat, tapi saya nggak bisa argue another side of it. Saya nggak, dan selain orang lain nggak bisa nge-argue, saya juga nggak punya bukti, nggak punya backup untuk mendukung apa yang saya sampaikan. Beda dengan kalau saya sampaikan dengan based on data. Oh, ternyata 25% saya meneliti angka-angka dari government budget tahun 2020 sampai 2023. Saya punya datanya dan ini adalah resultnya dan seterusnya. Memang ini membuka diri saya untuk didebat oleh orang lain. Tetapi that's the whole point of making a research adalah untuk ruang untuk discourse. Saya punya kesempatan membela argumen saya, Anda juga punya kesempatan untuk mendebat atau mengetes argumen saya. Makanya kalau misalnya dalam bahasa Inggris, sidang skripsi, sidang tes itu judulnya defense kan? Judulnya defense. Karena saya menyampaikan hasil penelitian saya dalam skripsi, saya harus mendefend. Karena orang lain, saya membuka kesempatan untuk orang lain mendebat apa yang saya sampaikan di skripsi. That is the point. Saya harus bisa mendefend atau mendirikan argumen saya. Nah, untuk mendirikan argumen saya tuh gimana? Tentu saja namanya penelitian, saya nggak cuma mengambil keputusan begitu aja kan. Pollution is bad for the environment. Nggak gitulah pasti. Saya pasti sudah melalui punya data. Saya pasti punya premis. Saya pasti punya argumen, saya masih punya dua statement. Dalam ini saya punya statement 1, statement 2. Lalu saya sampai kepada argumen akhir saya, kesimpulan akhir saya. Contohnya kalimat yang ada di depan sini. Kalimat pertama, identical twins often have different IQ test scores. Ini adalah premis, ini adalah satu data yang saya dapatkan. Tentu saja kalau seandainya ini penelitian benar, saya harus citasi ya, ini saya dapat data ini dari mana gitu. Lalu kedua, yet twins inherit the same gene. Ini juga premis. Jadi based on data yang saya punya, premis dan premis, di akhir, so environment must play some part in determine IQ. Ini argumen saya. Ini argumen saya di kalimat terakhir. Saya membawa argumen saya di kalimat terakhir dengan didukung, disupport gitu oleh dua premis yang saya taruh di paling depan. Apakah ini absolut? Tentu saja tidak. Apakah Anda boleh debat? Tentu saja boleh. Anda boleh tunjukkan data yang lain mungkin, atau Anda bisa punya pendapat atau referensi yang lain. Sangat boleh. Memang bukan argumen mutlak yang harus disampaikan di dalam riset. That is not the point. Mungkin Anda mikir, kalau gitu, saya pernah baca ini seperti ini. Kalau kayak gini berarti sebenarnya suatu riset itu adalah
premis yang dipanjang-panjangin dan dibanyak-banyakin untuk akhirnya mencapai kepada suatu argumen yang dipresentasikan di akhir. Menurut saya itu boleh-boleh saja dikatakan. Karena ini sih sangat simpel ya. Ini ada premis satu kalimat, premis kalimat pertama, premis kalimat kedua, dan kesimpulan. Riset Anda akan mirip seperti itu. Tetapi nggak cuma satu kalimat, melainkan Anda menceritakan premis pertama Anda. Ini data yang saya peroleh, lalu saya punya premis A. Ini data yang saya peroleh, lalu saya punya premis B. Maka berdasarkan teori X, Y, Z, kami memutuskan argumen ini. It's a long version of these three sentences. Itu adalah riset yang Anda susun. Oke, kalau gitu sekarang saya tahu ya, saya punya riset, saya harus ngumpulin premis. Saya punya premis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dari premis 1, 2, 3, 4, 5 ini saya ambil keputusan. Itu gimana caranya? Nah, ini yang dinamakan dengan proposition dan inference. Saya menginfer sesuatu, kan gitu ya. Saya mempunyai suatu kesimpulan dari premis 1, premis kedua, premis 1, premis kedua, sampai seterusnya, sampai seberapapun premis yang saya punya, saya mengambil keputusan. Gimana caranya saya untuk mengambil keputusan seperti ini? Pada dasarnya ada dua logika yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengambilan keputusan itu, untuk mengambil argumen terakhir setelah premis-premis argumen. Yaitu yang pertama adalah induktif dan yang kedua didaktif. Ini ada definisinya, tapi saya akan presentasikan kedua hal ini menggunakan contoh. Yang pertama, inductive logic itu bottom up. Kita mulai dari instance intents. Jadi saya punya contoh A, contoh B, contoh C, lalu saya mengambil keputusan secara general. Jadi kayak gini, saya punya apel 1, apel 2, apel 3 contoh, maka saya bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Semua apel keras, warnanya hijau, rasanya masak. Hati-hati, inilah kenapa ada baiknya Anda sudah pernah mengambil statistika sebelum mengambil MPPI. Karena tentu saja akan ngaruh ya, hati-hati memilih sampel. Karena bisa mengarah ke pengambilan data yang tidak fair. Coba saya kalau misalnya lagi mau meneliti kemampuan coding mahasiswa UI. Terus saya cuma nanya sama mahasiswa Fasilkom. Tentu saja itu bukan representasi yang baik. Kebetulan saya lagi jalan di gedung baru, saya nemu mahasiswa Fasilkom ABC. Saya tanya bisa Python nggak? Bisa Python nggak? Bisa Python nggak? Bisa semua pasti anak Fasilkom. Kesimpulan saya, oh mahasiswa UI bisa programming Python semua. Secara inductive logic, saya sudah melakukan proses inference yang benar. Saya punya kasus A, B, C, mahasiswa Fasilkom yang bisa Python. Dari situ saya mengambil keputusan bahwa mahasiswa UI semua bisa Python. Tapi tentu saja pengambilan sampel saya di sini tidak fair, karena saya cuma nanya anak Fasilkom saja. Seandainya saya lakukan sampling yang lebih luas, satu anak Fasilkom, satu anak FIB, satu anak MIPA, mungkin saya akan bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih merepresentasikan populasi. Gitu. Dan jadi nggak cuma samplingnya dari mana saja, tetapi juga besarnya. Kalau saya cuma nanya 3 mahasiswa, tentu saja akan mengambil keputusan yang berbeda dengan kalau saya nanya 1.000 mahasiswa, gitu ya. Dan ini semua ada di kuliah statistika dan probabilitas. Jadi statistical sampling sangat mempengaruhi bottom up logic di inductive logic. Selanjutnya untuk deductive logic top down. Kalau tadi bottom up ya, ini top down. Jadi saya punya pengetahuan umum dan saya susun menjadi pengetahuan khusus. Contohnya jarak Jakarta-Surabaya segini, dan silakan dibaca sendiri ya. Jarak Jakarta-Surabaya, jarak Jakarta-Surabaya. Ini semua informasi luas, informasi umum, general, dan kesimpulan akhir saya adalah sesuatu yang jauh lebih spesifik. Ini adalah deductive reason, sebaliknya, gitu ya. Nah, untuk riset yang berbasiskan statistika atau survei, biasanya logika yang dipakai akan induktif karena dari sampel. Kalau top down logic itu
tidak selalu, tapi biasanya untuk penelitian-penelitian yang sifatnya lebih ke studi kasus atau eksperimental seperti itu. Dan hati-hati dengan istilah induktif. Induksi matematika itu sebenarnya adalah deductive reasoning. Jadi hati-hati, inductive reasoning ini tidak sama dengan induksi matematika. Induksi matematika sebenarnya adalah reasoning deduksi seperti ini. Kalau Anda mau ingat lagi, mungkin Anda bisa ingat lagi di MD1. Mohon maaf, saya bukan dosen MD1, jadi jangan saya disuruh jelasin ya. Oke, jadi sekarang kita punya dua main mazhab untuk mendapatkan kesimpulan. Saya punya bukti, saya punya evidence yang saya jadikan premis. Dari premis ini saya bangun menjadi suatu kesimpulan. Begitu ya. Tetapi sangat-sangat mudah untuk kejebak ke dalam yang namanya logical fallacy. Ini terjadi ketika saya punya premis ABC, lalu saya mendapatkan kesimpulan yang salah. Nah, di sini sering disebut juga sebagai science of argument. Mungkin Anda pernah dengar juga statistics is the best tool to lie. Karena kita bisa memanipulasi memang data yang kita punya agar bisa mendukung argumen yang kita punya. Dan jika ini terjadi yang dinamakan logical fallacy. Ada 3 yang utama. Yang pertama adalah material fallacies. Jadi materinya udah salah, gitu ya, substansinya sudah salah. Karena setiap argumen itu kan berdasarkan premis dan preposisi. Tetapi ternyata kalau materialnya atau premisnya sendiri sudah tidak benar, mungkin faulty, mungkin tidak bisa di-proof, itu tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan. Kalau digunakan untuk mengambil kesimpulan, ini termasuk material fallacy. Lalu yang kedua, fallacies of relevance. Artinya, saya punya argumen, ngotot gitu ya, tentang argumen saya, tetapi evidence saya tuh nggak ada hubungannya dengan argumen saya. Jadi misalnya saya bilang itu terjadi ya, misalnya nih lagi berantem ya, cowok sama cewek lagi berantem, oh pokoknya kamu yang salah, terus nangis gitu loh. Your argument can win, argumennya tetap bisa menang, tetapi premis yang digunakan tidak salah. Pokoknya saya nangis, saya tersakiti, maka kamu yang salah. Itu fallacies of relevance. Tidak relevan apa yang digunakan sebagai pendukungnya dengan apa yang digunakan kesimpulan akhirnya yang disampaikan. Yang ketiga adalah verbal fallacies, dan ini adalah yang terjadi kalau salah bicara. Kalau misalnya sering ya, kalau misalnya nyampein sesuatu via teks dan via lisan juga sering salah ya, sering salah arti gitu, salah mengerti, sehingga ini juga bisa ini juga bisa salah mengerti dan sampai pada kesimpulan yang salah. Nah, ini untuk konteks logical fallacies ini, saya rasa akan lebih mudah dipahami kalau kita masuk ke konteks. Saya coba berikan konteks tentang ini ya, waktu ini kayaknya udah lama sih terbit oleh Pandemic Talks di tahun-tahun awal, di awal-awal pandemi lah. Di sini ada beberapa logical fallacies yang sering muncul dalam debat terkait coronavirus. Ini ada beberapa contoh jenis-jenis logical fallacy yang sering muncul. Misalnya ad hominem, terus malah berantem, jelek lo gitu ya. Ini nggak relevan kan ya dengan apa yang sedang diargumentasikan. Lalu ada hasty generalization. Jadi hasty generalization itu adalah inductive reasoning yang kebablasan gitu. Jadi contohnya di dalam COVID ini dia bilang, tetangga saya nggak ada yang kena gitu. Contohnya sama seperti yang tadi, kalau mahasiswa bisa Python atau enggak, teman-teman saya bisa bisa Python semua, pasti semua anak mahasiswa UI bisa Python juga. Nah, itu hasty generalization. Ada juga strawman gitu. Lalu itu dia malah ini ada hubungannya dengan tadi ya, verbal fallacies juga ya. Jadi contohnya ada di situ, tingkat kesembuhan itu bukan indikator utama.
jadi nggak penting nih, gitu. Nah, itu kan nggak ada hubungannya dengan argumennya dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa contoh yang in konteks dan mungkin lebih mudah dipahami dengan real world problem, yaitu waktu itu kasusnya terkait dengan COVID-19. Oke, ini adalah bagian pertama. Apakah ada pertanyaan?